Giliran saya menanyakan C1, itu tidak gratis. Hah? Aduh mahal sekali, silakan. Ini pasti keluhan para caleg-caleg ya. Oh, untuk mendapatkan satu kecamatan bisa kena berapa juta begitu ya. Karena kita tahu pada 2019 itu DPR-nya juga ya malah ada Omnibus Law, undang-undang revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya saya agak bersyukur nggak lolos itu. Untung saya nggak bukan anggota dewan. Ya nyesel juga sih nggak lolos ya. 2019 itu kecurangan itu di balik meja lah, di bawah meja begitu. Jadi dan tidak terlalu terang benderang. Kalau sekarang ini udahlah semakin memprihatinkan dan saya berharap ini dihentikan sehingga tidak semakin buruk lagi di pemilu berikutnya. Terima kasih. Tadi teman-teman, kita bersama tuan rumah nih, Mbak Rahma Sarita. Dari tadi saya datang ngedumel ya terus. Kata dia Pilpres ini kali ini pilek kan ini maju nih dari Nasdem ya? Ya. Di Jawa Tengah ya? Bukan, Banten 3 Tangerang. Oh udah ganti, maaf saya bahkan salah semua. Banten 3. Katanya lebih ke Cobalo, bukan ke Cobalo ya. Ini dia bingung suaranya pada kemana, katanya hilang. Padahal waktu di 2019 sedikit lagi bisa nembus Senayan. Jadi ada apa sih sebetulnya? Bedanya yang paling dasar tuh antara 2019 dan 2024. Padahal waktu itu udah sempat tampil di JIS kan? Ya makanya ya kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya bagi yang sudah mendukung saya pada pileg kemarin, karena saya dapat WA banyak banget itu Bang Hensat ya, sampai ini jebol deh. Menunjukkan foto. Jadi saya baru tahu bahwa pilpres kali ini atau pileg kali ini boleh bawa kamera. Karena orang-orang itu menunjukkan fotonya dia coblos nama saya, begitu dikirim, Mbak saya coblos, saya dukung gitu. Banyak sekali saya bilang kok mereka bisa moto ya di dalam pileg. Berarti rupanya dibolehin ya. Dibolehin? Dibolehin kayaknya. Jadi ya makanya money politik tambah lancar jaya ya. Ya buktinya saya dapat banyak banget ya. Banyak banget sampai memorinya ini. Jadi saya harus hapus tiap hari. Waktu itu saya sempat sangat terharu begitu. Bukan terharu juga, saya sangat mengucapkan terima kasih begitu ya kepada masyarakat khususnya di Dapil Banten 3, Tangerang Selatan, Kota Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang sudah memberikan dukungannya kepada saya ya. Tapi sekali lagi memang tampaknya perjalanan itu masih saya bukannya pesimis ya, tapi memang hingga saat ini, nah ini bedanya kalau tadi ditanyakan bedanya 2019 dengan 2024, karena ini saya kali kedua nyalek ya. Yang pertama di Jawa Timur tahun 2019 dan ini yang kedua begitu ya. Dan bedanya kalau 2019 itu hari ini coblosan begitu ya, jam 5 sore itu sudah ketahuan tuh siapa yang menang. Yakinnya itu ya malam itu sudah ketahuan. Sementara kalau 2024 sampai detik ini pun masih misteri. Masih tidak punya gambaran karena angka di Sirekap ya tahu sendirilah kan ya. Ini keluhan bukan saya saja, banyak sekali. Jadi berubah-ubah, nanti bisa-bisa suara saya tiba-tiba 22.000. Dan sekarang tiba-tiba jadi 2.000. Jadi sebentar katakan 70%, sekarang 60%. Jadi akhirnya saya memutuskan saya tidak pedulikan lagi Sirekap ya, karena ini bukan hanya terjadi di Dapil Banten 3 ya. Yang lebih parah sebenarnya di Jakarta DKI 2 ya, yang Jakarta Selatan. Itu lebih kacau lagi. Sebentar 200.000 berapa tiba-tiba sebentar. Itu paling kacau sebenarnya di DKI 2 ya. Teman-teman saya semua mengeluh termasuk. Jadi saya tidak tahu nih lolos atau tidak, tapi melihat pergerakan seperti ini, saya tidak yakin ya, karena dari situ saya tahu bahwa begitu banyak permainan ya, karena ya sampai hari ya 2 minggu ini sebenarnya kita belum tahu siapa yang itu tadi catatan-catatan aneh-aneh itu sudah dicatat dan dilaporkan ke bawah semua. Ya, tapi sebenarnya secara gambaran sih sudah bisa diprediksi ya, meskipun ini bahwa masing-masing partai siapa yang tertinggi begitu ya. Ini kalau kita prediksi Nasdem dapat 1 kursi, tapi ya saya tidak yakin itu saya begitu ya. Alhamdulillah, tapi Nasdem dapat 1 kursi sepertinya ya diprediksi, karena benar-benar tidak tahu. Sementara C1 itu juga menjadi barang langka.
Karena pada pileg kali ini penghitungannya itu malam, dimulainya malam sampai jam 2 pagi. Sehingga yang menyaksikan itu banyak yang sudah pulang, saksi-saksi itu. Jadi banyak yang kalau dulu itu di 2019 saya banyak dapat foto. Jadi saya sore itu sudah mengumpulkan dari saksi-saksi saya foto-foto. Jadi saya sudah tahu kira-kira saya dapat suara berapa gitu ya. Sementara ini banyak saksinya udah pulang karena jam 2 pagi, ibu-ibu, emak-emak begitu. Jadi nggak punya C1. Giliran saya menanyakan C1, itu tidak gratis. Hah? Aduh mahal sekali, silakan. Ini pasti keluhan para caleg-caleg ya. Oh, untuk mendapatkan satu kecamatan bisa kena berapa juta begitu ya. Kan foto aja foto, maksud saya. Kan nggak ada yang moto karena jam 2 pagi selesainya. Jadi kita harus ke penyelenggara dan itu tidak semudah itu juga begitu ya. Nggak bisa difotokopi atau gimana sih? Ya iya, fotokopi tapi nggak gratis gitu loh. Berapa sih, berapa? Kenapa mau beliin? Nggak berapa kira-kira? Gosip. Saya nggak beli. Saya akhirnya ikhlaskan saja suara saya. Oke. Saya nggak tahu karena ya ternyata mungkin ini pengalaman juga. Permainan pengkondisian itu memang luar biasa ya, pengkondisian, sehingga sebentar suara saya itu hari Kamis saya masih ada yang menghubungi, wah ini suaranya bagus nih, kan itu Rabu coblosan. Jumat itu di Sirekap saya udah paling akhir tuh 3.000 suara saya. Jadi saya urutan ke 10 dari 10 caleg begitu, paling bawah sendiri gitu. Terus kemudian naik, terus turun. Ya udah gitu aja terus sampai ya jadi akhirnya saya udahlah saya nggak ngecek lagi Sirekap. Ya jadi saya nggak tahu, tapi saya sudah tidak berharap banyak saja. Itu dari jurnalis kemudian jadi politisi itu kenapa yang melatar belakangi itu tuh? Ya jurnalis sama politisi sebenarnya nggak jauh beda kan? Serius? Ya benar. Jurnalis itu kan kebetulan saya dalam bidang politik kan, jurnalisnya wartawan yang meliput di bidang politik, sehingga menjadi dalam politisi itu sangat akrab begitu ya. Dalam dunia banyak politisi besar dulunya wartawan, ya you name it lah, semua banyak kan dulu semua backgroundnya wartawan, memang erat kaitannya begitu, Bang Hensat. Jangan-jangan kalau Bang Hensat sendiri gimana? Nggak mau nyalek juga? Belum ya. Nah ini saya nanya nih, kan udah 2 kali gagal. 2029 maju lagi nggak? Karena saya nggak nganggap ini semua kegagalan ya, karena banyak pengalamannya dan saya banyak memperoleh manfaat. Yang di 2019 luar biasa, saya ketemu banyak orang, saya bisa tahu ya istilahnya itu. Dulu mungkin saya di Jakarta saja, saya nggak tahu sampai ke desa-desa. Saya merasakan banyak, saya bersentuhan langsung dengan masyarakat di sana. Bahkan saya baru tahu, saya kan dari Pasuruan ya, saya asli di situ. Tapi waktu itu saya orang SMA ya di Jawa Timur. Dari Pasuruan nyalaknya di Banten? Enggak, yang 2019 di Pasuruan. Oke. Waktu itu saya bahkan nggak tahu ternyata di Pasuruan itu banyak orang bahasa Madura, saya nggak tahu. Jadi saya benar-benar budaya dan lain sebagainya, saya belajar banyak dan menurut saya itu tidak ternilai harganya ya. Justru pengalaman-pengalaman itu lebih besar manfaatnya menurut saya. Belum tentu jika saya waktu itu 2019 saya kepilih, belum tentu saya juga bisa, saya sendiri nggak yakin saya akan bisa melakukan sesuatu atau memberikan manfaat yang memberikan perubahan yang seperti apa ya, karena kita tahu pada 2019 itu DPR-nya juga ya malah ada Omnibus Law, undang-undang revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya saya agak bersyukur nggak lolos itu. Untung saya nggak bukan anggota Dewan ya. Ya nyesel juga sih nggak lolos. Maju dari mana? Nasdem juga? Nasdem juga, tapi kan pada saat 2019 itu DPR-nya banyak, undang-undang revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, apalagi banyak undang-undang yang kacau balau itu. Dan saya bisa melihat hikmah ya. Nah, jadi maju lagi nggak di 2009? Iya, saya yakin saya akan tetap terus berusaha dan saya yakin insya Allah Tuhan akan menakdirkan saya untuk berjuang di suatu tempat jika tempat itu memang akan memberikan manfaat begitu. Jadi seandainya ya saya kan sebenarnya tidak pernah berencana untuk nyalek ya dari awal itu. Semua itu saya mengikuti arus saja. Waktu kayak 2019 tiba-tiba ditelepon sama Nasdem. Disuruh nyalek, saya pikir ya udahlah, saya nggak minta, mungkin ini takdir Tuhan kali jalannya gitu ya. Apalagi waktu bulan puasa lagi teleponnya, wah Lailatul Qadar ini, saya pikir gitu. Ya, wah jangan-jangan ini takdirnya gitu. Nah, ternyata belum takdirnya. Dan setelah itu saya kan sempat berbeda pendapat dengan Partai Nasdem, ya kan? Karena waktu itu Partai Nasdem pendukung Jokowi. Dan saya tetap dengan diri saya begitu ya, akhirnya berbeda pendapat. Sempat ya kalau di Google pasti ketemu lah Rama Sarita dipecat gitu kan. Ya akhirnya saya dipecat tuh. Bukan dipecat sebenarnya ya, tapi di Google dibilangnya dipecat, tapi pokoknya saya nggak di Nasdem lagi. Menjelang
2024 pileg 2023 ditelepon lagi. Oh, gitu. Ditelepon lagi, ditawarin. Ya sempet ngambek juga, dulu aku dipecat gitu. Kenapa disuruh balik ke Nasdem? Tapi saya pikir kan semua ini kita nggak boleh baper di dunia politik, itu nggak ada baper gitu kan ya. Saya pikir ya udahlah, itu kan dulu, maksud saya kan kita tidak perlu baper mementingkan perasaan tersinggung atau lain-lain. Yang kita harus utamakan adalah kepentingan yang lebih besar begitu. Barangkali ini menjadi ladang saya untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apalagi sempat timbul harapan di hati saya bahwa DPR pada 2024 akan beda karena ada sosok perubahan begitu kan. Jadi saya semangat, tadinya saya sudah mutung sih, saya udah nggak mau nyalek lagi tadinya, tapi gara-gara ada Anies gitu kan. Siapa tahu presidennya Anies terus DPR-nya itu akan menjadi lebih bagus dan saya akan bisa lebih memberikan kontribusi gitu saya pikir. Jadi wah, saya kesampingkan baper saya, sebel saya akhirnya, dan sekarang hubungan saya baik sekali dengan Nasdem ya. Mereka ternyata memang tidak ada masalah sebenarnya, itu kan hanya perbedaan pendapat saja, tidak ada personal begitu. Oke. Persaingan yang paling berat itu dengan partai apa? Atau dengan caleg partai sendiri jangan-jangan? Iyalah partai sendiri. Karena ya partai sendiri. Karena kalau partai-partai lain kan sudah ada jatahnya masing-masing. Karena begini loh ya, pileg ini kan pilihannya itu, ya tadi itu demokrasi kita, semua sama. Orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan punya hak suara sama, sehingga cara-cara yang itu masih. Baik, katanya kesel banget tadi, Mbak. Begitulah, enggak, karena keselnya bukan karena kesel saya nggak jadi ya, keselnya saya melihat potret demokrasi di Indonesia. Itu yang saya kesel. Haruskah pemilu itu seperti ini begitu ya? Jadi ajang jual beli suara, seperti ajang kecurangan. Apakah saat ini sepertinya kecurangan itu sudah diterima dengan begitu tangan terbuka di Indonesia ini? Apa sih kecurangannya, apa sih? Jadi seakan-akan begini loh, yang namanya pemilu itu, definisi pemilu itu ya curang. Kalau nggak ya pemilu, kecurangan itu ya pemilu itu sendiri gitu loh. Jadi nggak usah teriak-teriak curang, ya itulah pemilu, ya udah kayak wajar, sudah diwajarkan. Nah, maksudku itu ya, curang itu maksudnya apa? Macam-macam lah, pergeseran suara atau penggelembungan, ya banyak lah pokoknya, intinya ya, mencuri suara itu wajar lah. Itu kalau kecurangannya gue tambahin dugaan, itu setuju nggak? Karena begini dugaan ya, karena kalau nggak usah saya lah, kalau ngomongin saya kan kayaknya saya egois ngomongin masalahnya sendiri. Lihat saja di media sosial kan banyak tuh, ada caleg ngamuk-ngamuk, ada yang suaranya nol padahal keluarganya milih di TPS dia saja nggak dapet ya. Dan percayalah, itu bukan hanya dialami oleh caleg itu saja. Oh gitu. Hal-hal seperti itu banyak yang mengalami, cuman yang ngamuk-ngamuk mungkin yang tersorot, yang viral dia gitu ya. Tapi banyak yang akhirnya memilih diam, apatis, skeptis, dan itu yang bikin saya sebel. Bukan karena saya nggak jadi, saya sedih melihat potret demokrasi di Indonesia seperti itu. Itu kalau ketemu ketua KPU mau ngomong apa, Mbak Rahma? Hai, sorry ya. Kalau ketemu ketua Bawaslu? Nggak, ya speechless lah. Saya itu mungkin kita tahu ya, harapan sebenarnya salah satunya di penyelenggara ya. Karena kalau 2019 dulu, meskipun dibalik ada kecurangan, praktek-praktek itu tetap ada. Karena saya katakan kecurangan itu adalah pemilu itu sendiri. Tapi masih di balik layar. Ya, 2019 itu kecurangan itu di balik meja lah, di bawah meja begitu. Jadi dan tidak terlalu terang benderang. Kalau sekarang ini udahlah semakin memprihatinkan, dan saya berharap ini dihentikan sehingga tidak semakin buruk lagi di pemilu berikutnya. Apakah Mbak Rahma mau mengatakan bahwa saat ini kecurangan itu jadi hal yang wajar? Ya itu, that's what I'm trying to say. Memang sudah. Jadi kalau ada orang teriak curang, ya salah lo sendiri, nggak bisa curang. Ya, pemilu itu pinter-pinteran curang, berarti lo kalah curangnya. Gitu. Jadi kalau saya protes nih. Gawat ini pemirsa. Kalau saya protes, ya yang salah sih tuh ngapain nggak mengkondisikan sebelumnya. Jadi akhirnya tidak relevan kalau saya kalau teriak-teriak curang itu sudah nggak relevan sekali, karena kemana aja ya, memang begitu pemilu ya, sudah seperti itu gitu. Jadi ya, akhirnya saya skeptis. Saya cuma berharap dengan edukasi ya, makanya saya kembali lagi ke podcast dan lain-lain, karena saya berharap sedikit banyak ada manfaatnya untuk mengedukasi masyarakat. Oke. Begitu. Terakhir, kalau ketemu Pak Surya Paloh mau ngomong apa nih?
Oh, saya ketemu berkali dan saya sering diskusi juga dengan Pak Surya dan saya Nah ini sekarang ini. ya, saya berharap dan saya yakin, saya akan katakan ke Pak Surya, tetap berjuang dengan prinsipnya sekali layar terkembang tak akan pernah surut begitu ya. Karena itu prinsipnya dan saya percaya Pak Surya akan seperti itu. Oke. Yaudah, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri ini ada pertanyaan receh. Lo emang kalau ngomong tuh mesti kenceng gitu ya suaranya? Bukan hanya kenceng. Pernah ngomong pelan nggak sih? Nggak, lo kebayangan kalau lagi di pasar gitu ya, saya minta seledri ya, ini saya itu kan orang nggak bilang ngeliatin lo semua. Enggak, karena saya kan di Jawa Timur, saya dari Surabaya. Nggak, coba ngomong pelannya gimana? Seorang Rahma Sarita ngomong. Saya bukan dari Solo ya, bukan wong Solo. Saya ini dari Surabaya ya. Bukan dari Surabaya, Pasuruan itu Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau ke pasar tradisional tuh gimana? Bu, saya mau beli bawang. Udah, saya kalau gaya bicara bukan hanya kenceng, Bang Hensat. Tangan juga bergerak. Kata teman saya kalau ditaruh kolam renang, tiba-tiba saya berenang aja nih ngomong. Tiba-tiba saya jalan aja karena tangan saya bergerak. Ya itu tadi Rahma Sarita, podcaster papan atas Indonesia. Sudah banyak banget subscribernya dan saya sekarang bisa wawancara. Ini beruntung juga dia mau diwawancara, namanya subscriber masih kecil kan, wawancara subscriber. Oh, dengan gitulah ya. Sekali lagi terima kasih juga ini Bang Hensat sudah wawancara. Terima kasih juga yang sudah mendukung saya. Mohon maaf jika cerocosan saya tadi, ya kan? Kadang-kadang saking cepetnya ngomong, kadang-kadang agak mungkin ada yang tersinggung atau apa ya mohon maaf begitu ya. Yang penting itu curhat lah tadi itu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini sebetulnya kalau kita ngomong ajak-ajak yang lain buat subscribe tuh, penonton tuh kesel nggak sih sebetulnya? Enggak lah, ini mau closing lama banget. Udahlah closing aja yang standar aja. Jangan lupa subscribe dan komen. Oh gitu ya? Gitu aja. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.